Mereka tuh ngerasa paling capek lah, ngerasa paling yang sibuk kerja lah, maksudnya yang selalu si paling kerja tahu kayak nggak bisa ngatur waktu. Si paling kerja. Jadi kayak ibaratnya dia yang paling sibuk, jadi ngerasa tuh kerjaan tuh dia semua yang ngerjain. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya di generasi Gen Z lagi nih. Nah, dari teman-teman pasti pernah dengar kan yang namanya jam koma Gen Z. Nah, sebenarnya apa sih terkait istilah jam Gen Z? Nah, gimana sih cara kita mengatasinya dengan menerapkan coaching dari atasan? Ya, langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo juga. Iya, apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Gini Coach, ini kan lagi rame-ramenya di kalangan Gen Z ya Coach ya, terkait istilah jam koma. Jadi mereka tuh jam koma. Iya. Oke. Jadi Apa definisinya itu jam mereka koma? tuh bilang kayak ibaratnya jam koma Gen Z itu karena mereka tuh ngerasa paling capek lah, ngerasa paling yang sibuk kerja lah, maksudnya yang selalu si paling kerja tahu kayak nggak bisa ngatur waktu. Si paling kerja. Jadi kayak ibaratnya dia yang paling sibuk, jadi ngerasa tuh kerjaan tuh dia semua yang ngerjain, atau kayak nggak bisa ngatur jam tidurnya juga, jadi kayak si paling capek gitu kan Coach. Nah kalau misalkan dari peran coaching nih Coach, kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan, dari peran coaching ini tuh sebenarnya gimana caranya bisa si Gen Z ini tuh mengatur atau mengelola waktunya untuk produktif agar menciptakan lingkungan yang mendukung gitu Coach. Oke. Pertama tentang jam koma ya, Iya. saya perlu komentar juga ini, gitu. Karena dari ciri-ciri atau diskusi yang kamu jelaskan itu sebetulnya itu bukan satu kondisi yang unik dialami Gen Z sih, gitu ya. Saya juga kalau gitu sering juga sih mengalami jam koma. Waktu zaman kerja dulu apalagi ya, gitu. Ya pada saat-saatnya yang emang ada saat-saat saya burn out, saya capek, letih, gitu ya. Ada saat-saatnya di mana saya di jam-jam tertentu saya nggak dong gitu. Kalau meeting misalnya atau capek gitu ya. Mungkin bedanya ya saya tidak memberikan label gitu ya. Yang pengalaman itu, kondisi itu. Ya kalau Gen Z istilah ini kan baru muncul di Gen Z ya, jam koma ini ya. Mereka melabel itu menjadi dengan kata-kata yang sangat sophisticated dan kayaknya unik gitu ya. Jadi kayaknya mereka jadi bangga gitu dengan istilah itu, dengan kondisi itu, bangga dengan penderitaan mereka itu gitu kan. Iya benar. Ya kan, jadi menganggap itu menjadi satu keunikan buat mereka gitu ya. Ini saya ngomong ini bukannya melecehkan atau apa sih, tapi jadi bahan pemikiran ya. Iya. Gitu ya buat para Gen Z gitu ya. Apalagi kamu bilang yang merasa sok paling kerja, yang paling capek gitu ya. Berarti kan mereka memposisikan diri sebagai victim gitu kan. Menurut saya itu victim mindset kalau kayak gitu. Jadi jangan-jangan mereka melabel kan istilah jam koma itu dilandasi dengan victim mindset gitu ya, gitu, dilandasi dengan victim mindset dan mereka bangga dengan hal itu gitu kan, dan itu menjadi kayak suatu excuse atau justifikasi betapa uniknya mereka gitu kan. Iya betul. Padahal sih ya sama aja gitu, juga zaman saya juga kerja juga gitu kan. Ya ada saat-saat momen-momen di mana setiap harinya saya letih di titik-titik tertentu ya, gitu. Jadi sama aja, bedanya mungkin saya waktu itu ya atasi aja, deal with that gitu kan, nggak yang dikasih label dan kemudian jadi justifikasi, oh saya memang lagi jam koma gitu kan. Terus saya jadi gitu ya. Oke lah itu ngapain kita bahas terlalu itu ya ke problem, karena kan solusinya gimana gitu Iya kan. betul. Yang kamu bilang tadi, apa peran coaching gitu, apa peran coaching dalam hal ini gitu ya. Sebetulnya sih menurut saya ini kombinasi antara coaching juga dengan kesadaran bagaimana mereka bisa mengatur energi mereka ya, gitu, dan fokus mereka ya. Jadi juga ke fisik juga nih mainnya juga kan gitu. Iya betul. Karena juga dulu saya juga gitu kan, bagaimana saya supaya mengelola kelelahan saya, keletihan saya misalnya gitu ya, atau enggak dongnya saya gitu dalam jam-jam tertentu. Semua orang juga habis makan siang yang kebanyakan karbo ya, kerja di jam-jam siang itu ya pasti nggak dong, pasti ngantuk misalnya, pasti gitu, hang gitu ya. Iya, kebanyakan gula. Gitu, kebanyakan gula kan.
Jadi tinggal diatur aja gitu, maksudnya gitu. Ya dalam coaching gitu ya. Mm-mm. Ya balik lagi gitu ya. Menurut saya dua sisi yang harus di coaching. Baik itu si Gen Z-nya Mm-mm. maupun perusahaan dalam hal ini ya tentunya atasannya yang generasi sebelumnya ya gitu. Jadi dari sisi atasan di coaching tentang eh, keunikan Gen Z yang terkait dengan jam koma ini Mm-mm. gitu ya, agar mereka juga tahu bahwa ya ada loh istilah jam koma gitu kan, dan apa penyebabnya apa segala macam, si atasan juga harus paham. Mm. Dan di coaching bagaimana mereka bisa menyesuaikan dari pemahaman mereka itu, bagaimana mereka bisa menyesuaikan loading pekerjaan, jam kerja atau beban kerja kepada Gen Z gitu kan. Mm. Contoh Gen Z juga gitu di Iya. coaching tentang jam koma ini, macam-macam juga sih apa yang di coachingnya gitu ya. Mm-mm. Hal-hal yang di coaching bisa berupa bagaimana mereka bisa mengatur waktu, mengatur loading kerjaan mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mengatur ya ibaratnya produktivitas mereka ya sehari-hari, sehingga walaupun ada jam koma ya mereka bisa menghandle atau bisa mengatasi seminimal mungkin ya efek negatifnya. Dan juga yang paling penting adalah di coaching agar mereka tidak play victim gitu ya, Iya. dan tidak terlalu kebangetan banget bangganya tentang jam koma ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan, harusnya sesuatu yang harus mereka siasati gitu loh. Iya. Ya. Jadi ya itu putar coachingnya gitu ya. Yang lainnya sih banyak sih kalau digali lebih jauh ya tentang coaching ini. Mungkin kamu ada pertanyaan apa nih? Nah, coach, kalau misalkan sebagai atasan atau pemimpin bisnis sih, coach, dalam kondisi yang seperti itu, di mana Gen Z yang lagi mengalami jam koma, seperti yang lagi viral akhir-akhir ini, itu tuh gimana sih atasan itu bisa membantu Gen Z ini untuk tahu ngebentuk goal settingnya si Gen Z ini nih, coach. Jadi self awareness juga, agar mereka tuh tahu tujuan mereka hidup atau tujuan mereka kerja tuh yang seperti apa gitu, coach. Jadi kalau misalkan dari produktivitas kerjanya, dari mereka istirahat ya, itu mereka bisa ngatur sendiri karena mereka punya goal gitu, coach. Oke. Bagaimana atasan bisa meng-coaching bahwa tim Gen Z ini? Agar bisa ngebentuk Betul. mereka tuh punya goal setting gitu, coach. Ya tentu goal setting bisa dilakukan dengan coaching ya, dengan cara coaching gitu kan. Dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan tadi jam koma misalnya ya, bagaimana meng-coaching goals mereka yang bisa mengakomodir jam koma. Sebentar, saya proses dulu. Oke, ya. Jadi atasan ya menggunakan teknik coaching untuk goal setting. Kalau dalam kompetensi coaching itu kan tadi kan ada yang namanya bagaimana membangun dan menjaga agreement, coaching agreement. Ini bisa diadaptasikan ke goal setting gitu ya. Goal settingnya pekerjaan gitu ya. Ya, jadi goal setting pekerjaan yang spesifik dan terukur misalnya gitu ya kepada Gen Z ini dalam pekerjaan mereka gitu ya. Kalau menurut saya ya agar juga bisa mengakomodir situasi di mana ketika mereka sedang mengalami atau momen mereka jam koma itu, maka goal settingnya itu harus yang lebih spesifik, terukur dan juga lebih menyeluruh ya, tidak hanya goal setting pekerjaan, tapi goal setting secara yang balance antara pekerjaan dengan gaya hidup mereka gitu loh. Karena biar bagaimana gaya hidup dan pekerjaan ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kalau kedua hal ini tidak harmonis, salah satu dampaknya adalah tadi jam koma gitu. Iya benar. Ya, jadi harus ada keharmonisan gitu antara dua aspek kehidupan ini, gitu ya, pribadi dengan pekerjaan. Ya, goal settingnya harus mengcover semua, terintegrasi dan holistik gitu. Itu dari sisi goal setting ya, gitu. Kalau tadi kamu bilang tentang awareness, ya memang jantungnya coaching awareness gitu ya, membangun awareness. Membangun awareness-nya siapa? Kalau misalnya atasan meng-coaching Gen Z ya dari Gen Z-nya sendiri ya, harus timbul awareness gitu ya. Misalnya terkait goal-nya mereka gitu ya. Apakah goal mereka itu cukup spesifik, reasonable, terukur ya, dikaitkan dengan jam koma juga gitu ya.
dan juga apakah goal mereka itu mereka dapat kesadaran juga tentang fisik mereka, tentang mentalitas mereka gitu ya, yang bisa mempengaruhi jam koma gitu ya. Jadi itu mereka sudah dapat kesadaran itu dulu juga gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengelola energi mereka, mengelola waktu mereka agar dalam sehari itu bisa produktif semaksimal mungkin gitu. Dan agar jam komanya itu seminimal mungkin akhirnya gitu. Hal seperti itu tuh bisa di coaching sih gitu. Ya jadi betul, jadi coaching itu adalah diawali dengan goal setting dan juga didapatnya suatu awareness baru gitu ya. Dari dua hal ini baru ada eksekusi kan, harus ada action gitu yang harus dilakukan gitu. Terkait dengan bagaimana mereka bisa bekerja dengan lebih produktif lagi dan bagaimana mereka bisa mengatasi jam komanya gitu. Oke. Nah sekarang paham nih coach, gimana caranya ngebalance yang tadi terkait gaya hidup dengan goal setting pekerjaan ya Betul. coach ya. Ya. Oke. Nah teman-teman, kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan nih seputar teknik coaching, gimana caranya menerapkan teknik coaching ini untuk menghadapi Gen Z dan bagaimana cara ngebentuk goal setting agar balance dengan agar seimbang dengan gaya hidupnya mereka. Teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ya. Nah cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi.